Halo teman-teman, how's your day? I hope you're doing good, okay? Nah, kali ini gue bakal ngejelasin tentang grammar tree. Oke, kita agak step back mundur sedikit dari belajar IELTS di reading ya. Jadi, gue bahas tentang grammar tree ini karena di video sebelumnya ketika gue menyebut kata grammar, banyak yang menganggap bahwa gue cuma menyarankan belajar tenses. Padahal nggak itu aja. Banyak ketika gue nyebut grammar itu banyak yang harus dipelajari. Dan tujuan dari video ini biar teman-teman tahu ketika teman-teman mau belajar ngulang dari grammar, itu apa aja sih yang pelajari biar nggak bingung juga. Grammar tuh ada apa aja ya? Oke, jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memudahkan teman-teman. Tapi gue nggak bakal bahas detail, mungkin bakal bahas singkat aja ya. Karena video-video yang bagus mengenai grammar itu udah banyak banget di YouTube. Nah, masuk ke yang pertama. Pertama adalah belajarlah tenses. Ya, umumnya ya belajar grammar itu pasti langsung merefer ke tenses. Tenses ada 16, bisa teman-teman pelajari satu-satu. Oke, selanjutnya kedua adalah word order. Di grammar tuh lu harus belajar juga word order. Kalau sejak kita SD dalam menyusun kalimat itu pasti diajarin tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Begitupun dengan di bahasa Inggris ada urutan-urutannya loh. Teman-teman juga coba pelajari. Yang ketiga adalah pasif. Ya kalau lawannya kata aktif ya. Lawannya kata aktif adalah pasif. Contohnya seperti ini. Bagus membeli mobil. Pasifnya apa coba? Pasifnya adalah mobil dibeli oleh Bagus. Udah, sesederhana itu aja. Tapi ketika kita menyusun kalimat yang kompleks itu akan lebih sulit. Dan ini bakal berguna banget ketika di speaking dan writing IELTS. Jadi coba teman-teman belajar juga pasif. Yang keempat adalah adjective and adverbs. Adjective and adverbs. Kata sifat dan kata keterangan. Kata sifat ini teman-teman juga pasti nggak nyadar bahwa sering kita ucapkan misalnya the cake is delicious, that girl is beautiful. Delicious and beautiful itu adalah sebuah kata adjektif, kata sifat. Sedangkan kalau adverbs itu adalah kata keterangan, kapan, di mana, seberapa sering, dan seberapa banyak. Misalnya how much, how often ya. How itu misalnya gini, Bagus learns IELTS quietly. Bagus kalau belajar IELTS itu diem-diem banget. Ataupun senyap. Quietly itu adalah adverbs. Kemudian juga bisa begini, Bagus learns IELTS extremely hard. Bagus learns IELTS extremely hard. Dia belajar IELTS sangat ekstrim. Ekstrimnya ini adalah dalam konteks how much ya. Jadi dia belajar ngeri banget nih. Dalam sehari belajar 23 jam misalnya, itu ngeri banget ya. Nggak ada kayak yang belajar IELTS seperti itu ya. Kemudian kalau tentang how often, ya itu bisa seperti ini. Sometimes Bagus learns TOEFL. Kadang-kadang Bagus belajar TOEFL. Itu sometimes itu termasuk adverbs juga. Selanjutnya adalah question. Yang kelima adalah question. Dalam bahasa Inggris juga ada kalimat tanya, jelas ya. Kayak dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat tanya dalam bahasa Inggris juga ada bagiannya sendiri. Kalimat tanya dalam bentuk past di masa lampau, present, dan juga future di masa depan. Selanjutnya yang keenam adalah conditional. Conditional ini kalau dalam bahasa Inggris jelasinnya adalah if or which sentence. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah mengandai-andai. Sebenarnya gitu aja, kalau bahasa Indonesia itu gampang, mengandai-andai. Contohnya, if I were you, I will take her to the prom night. Jika aku adalah kamu, jika gue adalah lu nih, gue bakal ajak dia ke prom night. Prom night itu pesta dansa ya. Itu kan mengandai-andai. Jika gue adalah lu, gue bukan lu, itu adalah mengandai-andai. Contohnya ya, if or with sentence itu adalah contoh kalimat kondisional. Mungkin banyak ya yang sebenarnya secara nggak sadar kita udah menggunakan kalimat conditional. Jadi teman-teman coba bisa pelajari lebih lanjut. Ketujuh adalah articles. Articles ini bukan artikel bacaan ya, tapi kata di depan
Misalnya ini, a, an, dan the, itu kan ada sebuah kalimat di kalimat keterangan di depan ya. Itu tuh menjelaskan apakah itu singular, apakah plural, spesifik atau tidak spesifik, countable or uncountable, bisa dihitung ataupun nggak dihitung. Contohnya ketika kita ngomong car sama water, beda kan. Car bisa dihitung, water nggak bisa dihitung. Oke. Ketika ngomongin satu orang dan ngomongin banyak orang pun beda. Singular, plural, specific, non-specific, dan countable and non-uncountable. Ini berguna banget ya. Apalagi di listening, writing, dan speaking juga berguna banget. Selanjutnya adalah relative clause. Relative clause ini, kalau dengar istilah bahasa Inggrisnya repot, apaan sih relative clause? Kalau gue sih bilangnya, ini kalimat menghubung kalau punya dua premis. Dihubungkan dengan misalnya was, which, whom, that, where. Contohnya kalau bahasa Inggris seperti ini. Bagus lagi pusing. Premis keduanya adalah Bagus datang ke pesta menggunakan motor Vario. Nah, relative clause-nya adalah Bagus yang datang ke pesta menggunakan Vario sedang pusing. Kita pilih tuh kalau dalam bahasa Inggris menggunakan whom, whose, that, which, where, menggunakan apa. Itu adalah relative clause. Oke. Pasti nggak banyak yang sadar ya bahwa itu tuh kalau dalam grammar itu disebutnya relative clause. Kemudian juga lanjut deh yang ke-9, reported speech. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya direct or indirect speech, or direct and reported speech. Contohnya gini nih, gampang ya. Ini contoh direct. Gua ngomong ke lo, ngeluh ke lo, bro, gue lagi sakit perut banget nih. Terus lu turah lambe turah yang ngobrol kayak yang lain-lain. Bro, tadi si Bagus bilang nih bahwa dia sedang sakit perut. Gue adalah direct speech, lu adalah reported speech. Oke, ngerti ya? Gitu aja. Tapi bentuknya banyak. Kalau lu pelajari lebih dalam tentang direct and reported speech. Selanjutnya adalah modal verbs. Modal verbs ini adalah menjelaskan tentang ability, possibility, permission, dan obligasi. Misalnya, ability itu adalah, keywordnya adalah can and could. Permission itu adalah may, might, can, could. Itu kan beda-beda ya. Kalau can itu tingkat bisanya itu 100%, kalau could 2%. Begitupun dengan may dan might. Terus kalau ada juga modal verb dalam advice, should, shall. Nah, ini mungkin lucu juga ya. Misalnya, lu pernah nonton atau suka banget Lord of the Rings. Ikan nggak? Dimana ada scene Gandalf menghalang Balrog ke monster api gitu ya. Dia ngomongnya apa coba? You shall not pass. Padahal monsternya tuh lagi ngejar dia, tapi dia minta, dia apa sih, advice, you shall not pass. Kenapa dia nggak bilang you can't pass? Can't pass, oke? Lu nggak boleh lewat, tapi lu nggak seharusnya lewat, atau jangan lu lewat ya gitu. Oke, itu sebenarnya lucu juga ya. Jadi si Gandalf itu menggunakan modal verbs-nya itu shall ke monster yang lagi ngejar-ngejar dia. Selanjutnya adalah 11 adalah preposition. Preposition ini adalah penjelasan tempat juga sih. Penjelasan tempat, kejadian ataupun waktu. Misalnya at itu kan nggak cuma menjelaskan tempat ya, tapi bisa menjelaskan waktu juga. While juga bisa menjelaskan preposition juga ya. Misalnya Bagus sedang bermain, adiknya sedang nangis. Bagus is playing while his sister is crying. Itu juga disebut preposition. Banyak yang bisa lu pelajari dalam preposition. Oke. Tapi contoh sederhana seperti itu. Dan terakhir adalah ing and the infinitive.
ing itu pokoknya semua yang berakhiran ing itu dalam bahasa Inggris itu ada tata cara penggunaannya sendiri-sendiri. Banyak banget. Ini gue taruh di terakhir karena emang turunannya banyak banget nih untuk grammar yang satu ini. Sama di infinitive itu pokoknya ada depannya to talk, to kick, itu di infinitive. Oke, sampai sini aja video tentang grammar nih. Kalau ada yang tanyakan silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.